Waktu itu, saudara-saudara, pemain tim nasional Malaysia Faisal Halim disiram air keras saat jalan-jalan di mal bersama keluarganya dan pelakunya belum tertangkap sampai sekarang. Kemudian lukanya masih membekas sampai sekarang. Nah, beberapa hari yang lalu, seorang jurnalis senior di Malaysia yang rajin menyuarakan soal skandal naturalisasi pemain Latino itu juga diserang, saudara-saudara. Jadi ini Malaysia kalau memang nggak siap untuk ikut sepak bola, ya nggak usah main bola aja lah. Main lempar lendir aja. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara yang benar, yang baik, tanpa provokasi, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Semuanya hanya berdasarkan fakta, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, saya tuh nggak tahu ya ada apa ini sebenarnya di Malaysia ini, tapi ini kok kejadiannya itu aneh-aneh aja. Aneh-aneh aja. Belum selesai kasus naturalisasi, skandal naturalisasi 7 pemain Latino itu yang semuanya dihukum FIFA dan belum juga jelas ini siapa yang menyuruh ini. Belum jelas. Sekarang ada lagi kejadian seorang jurnalis senior di Malaysia namanya Haris Deol. Deol apa Daol? Itu diserang saudara-saudara, diserang oleh seoknum lah ya, oknum atau apalah saya nggak tahu. Diserang oleh orang yang tidak bertanggung jawab di sebuah tempat di Kuala Lumpur sana, dan ini menggemparkan komunitas sepak bola di Malaysia, bahkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia sendiri FAM sampai harus turun tangan, harus bersuara menyuarakan keprihatinan, meminta polis di Raja Malaysia untuk mengusut tuntas kasus ini yang sebenarnya. Karena Haris ini saudara-saudara, Haris ini dia bukan wartawan biasa, dia wartawan senior sangat berpengalaman dan selama ini dikenal cukup aktif, cukup rajin, cukup vokal menyuarakan apa yang terjadi terhadap Fagundo Garces, Imanol Macuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, kemudian siapa lagi? John Irazabal dan kawan-kawan itu, saudara-saudara. Dia cukup aktif sekali, cukup aktif. Dia mengungkapkan, ikut memberitakan banyak fakta yang tidak dipublikasikan di Malaysia. Dia menunjukkan bahwa ini yang terjadi begini. Nah, itu dia cukup aktif lah, cukup menyuarakan itu, dan tampaknya ada pihak-pihak di Malaysia sendiri yang tidak senang dengan keberadaan si bapak ini, orang ini, Haris Deol ini, sehingga perlu melakukan tindakan kekerasan yang tidak terpuji lah saudara-saudara. Ini hanya bola, kita ini hanya bola, nggak usahlah sampai seperti itu. Ini bukan soal hidup dan mati, bukan, nggak usah ada kekerasan. Tetapi yang terjadi di Malaysia ini benar-benar terjadi, dilakukan, dan ya kita tunggu aja nanti investigasi dari otoritas keamanan di Malaysia ini seperti apa, polisi di Malaysia investigasinya seperti apa. Kita tunggu saja. Yang jelas ini kita harus menyayangkan kejadian ini, harus mengutuk kejadian ini, karena ini hanya bola. Nggak usahlah bola sampai harus ada kekerasan seperti itu. Dan kekerasan terhadap di Malaysia sepak bola ini bukan yang pertama. Kalau saudara-saudara ingat, mungkin setahun yang lalu ya, setahun atau 2 tahun ya, atau ya pokoknya yang beberapa waktu lalu lah, kalau saudara-saudara ingat, ada pemain tim nasional Malaysia Faisal Halim, kalau saudara-saudara ingat, pemain dari Selangor FC, winger Cristiano Ronaldo dari Malaysia, karena gaya selebrasi dia siu mirip dengan Cristiano Ronaldo. Itu juga diserang saudara-saudara. Waktu itu kalau nggak salah gara-gara apa ya, pokoknya mungkin bandar judi lah, katanya begitu sih rumornya sih. Dia diserang di sebuah mall, sebuah pusat perbelanjaan di Malaysia sana, di pusat keramaian lah saudara-saudara. Bayangin, di pusat keramaian diserang, disiram air keras, mukanya kena, kemudian lengannya, badannya, punggungnya itu kena semua, dan itu masih membekas sampai sekarang. Bekas lukanya masih ada walaupun dia sudah sembuh. Waktu itu dia sempat nyaris mau pensiun, tetapi lukanya masih ada sampai sekarang.
dan itu membekas sampai sekarang. Dan yang menarik adalah pelakunya tidak ditemukan. Saudara-saudara, pelakunya tidak ditemukan, tidak pernah ada pengadilan untuk pelaku yang mencederai Faisal Halim ini, saudara-saudara. Walaupun kalau secara logika kita pikir dengan logika ya, saudara, itu kejadiannya ada di mall, di pusat perbelanjaan, di tempat parkir lah, di parkiran itu ya. Seharusnya logikanya ini kalau di Indonesia ya, di tempat publik seperti itu sudah pasti akan ada banyak CCTV. Sudah pasti akan banyak sih, tetapi ini yang aneh di Malaysia itu kok nggak ada CCTV yang merekam, menangkap insiden itu yang bisa dijadikan bukti untuk mengejar para pelaku. Dulu katanya sempat ada ditangkap beberapa orang, tetapi kemudian setelah itu nggak ada kabarnya, pengadilan, sidang, mahkamah di situ juga nggak pernah ada. Nah, ini yang bikin aneh menurut saya dan menurut banyak orang, yang kemungkinan besar kalau kasus Faisal Halim aja nggak terungkap, ya mungkin kasusnya si wartawan ini, Haris Diol ini juga nggak akan terungkap. Motifnya diduga terkait kevokalan beliau orang ini terhadap skandal naturalisasi Malaysia, pemain-pemain ilegal itu ya cukup masuk akal. Berarti kan ada pihak-pihak yang merasa terusik, saudara-saudara, terusik dengan skandal naturalisasi ini, karena ya memang ini sudah menjadi isu global, saudara-saudara, sudah menjadi rumor global, dan FIFA benar-benar marah, saudara-saudara. Itu FIFA benar-benar marah besar kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia karena ya omongannya nggak bisa dipegang gitu loh, saudara-saudara, ya, secara berbelit-belit, bla bla, dan pemalsuannya juga sudah keterlaluan lah itu menurut saya, saudara-saudara. Kalau mungkin hanya satu orang itu lah, mungkin ada coba-coba atau kesalahan-kesalahan sedikit, tetapi ini bayangin 7 dari Spanyol, dari Belanda, dari Brasil, dari Argentina, dari mana lagi? Itu bayangin, saudara-saudara, ini kan aduh, itu memalukan sekali lah. Dan FIFA juga sudah jelas, saudara-saudara, akan menggelar penyelidikan lanjutan untuk mengungkap orang-orang, individu-individu, aktor-aktor di dalam Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM, maupun orang-orang yang terkait dengan FAM untuk dibongkar. Ini FIFA langsung turun tangan karena dia kecewa, dia tidak puas dengan dengan Malaysia sendiri, karena Malaysia terkesan tidak serius untuk menyelidiki ini, dan termasuk juga dengan AFC. Nah, itu makanya FIFA serius dan mereka sudah menghubungi, melibatkan negara-negara asal pemain-pemain ini. Ya, sejak awal juga mereka sudah melibatkan negara asal pemain-pemain ini, dan sehingga mereka bisa mengetahui adanya akte lahir, sertifikat lahir orang-orang ini, kakek nenek dari orang-orang. Sekarang mereka meluncurkan investigasi tahap kedua, yang ini nanti akan menyasar individu-individu di Malaysia yang terlibat, dan ini harus dilakukan karena Malaysia itu terkesan menutup-nutupi, saudara. Menutup-nutupi itu jelas, saudara-saudara, jelas sekali lah. Itu baik Perdana Menteri memang sudah mau mengatakan akan dibongkar, kemudian Menteri Olahraga juga akan bongkar, tetapi kan faktanya nggak ada satupun pihak di situ, di otoritas yang terkait di Malaysia itu, yang berani menyinggung soal anak raja, putra mahkota Johor, yang sekarang bapaknya Sultan Ibrahim sedang menjabat sebagai yang di Pertuan Agong di Malaysia. Itu aja. Jadi ini makanya FIFA, saya sependapat sekali dengan FIFA, saya setuju, tolong FIFA dibongkar sampai ke detail-detailnya siapa dalang di balik ini. Dan jelaslah ini, kalau orang bodoh pun, orang awam pun bisa memahami itu, saudara-saudara, bahwa kalau nggak ada kekuatan besar di situ, nggak ada orang berpengaruh di situ, nggak mungkin FAM akan berani memalsukan dokumen. Pasti ada orang di belakang ini, orang kuat, yang mungkin saja tidak akan bisa tersentuh oleh hukum. Hukum di Malaysia, ya, bukan hukum di FIFA, ya. Kalau FIFA sudah turun tangan, ya
Ya bisa jadi nanti scoring-nya berat saudara-saudara kepada individu-individu yang terlibat di asosiasi sepak bola Malaysia. Karena ini jelas saudara-saudara. Ini jelas, ini kalau ibarat benang itu ya tinggal dicari urutannya aja. Asal mulanya dari mana. Dan kalau saudara-saudara ingat dari semua rekam jejak, dari semua bukti digital yang ada, ini kan berawal dari TMJ. Tunku Mahkota Johor, Tunku Muda Johor atau apalah itu. Itu saja orang ini yang sejak awal ingin merevolusi sepak bola Malaysia. Walaupun dia sendiri nggak ngaku kata revolusi itu. Dia bilang itu berasal dari media, padahal itu berasal dari dia. Bahkan sempat mengaku bahwa oh ini pemain-pemain Latino ini, pemain-pemain naturalisasi ini datangnya dari FIFA sendiri. Dia pernah mengatakan itu saudara-saudara, dan itu dulu di blow up oleh orang-orang di Malaysia, media-media di Malaysia, dan semuanya percaya. Nah ini sekarang ini ketika ada skandal seperti ini, itu tidak ada yang berani menyinggung soal TMJ. Jelas sekali FIFA marah besar saudara-saudara, karena ya Malaysia itu nggak mau ngaku salah gitu loh, dan bahkan dia mau mengajukan gugatan ke CAS, Court Arbitrase Sportif, yang nggak tahu ya sudah benar-benar maju ke CAS atau belum, tetapi kan mereka selalu merasa tidak bersalah walaupun bukti-bukti yang ditunjukkan oleh FIFA ini telak. Dan awalnya juga banyak orang-orang di Malaysia, banyak supporter di Malaysia, bahkan medianya itu juga tidak terlalu percaya. Media-media di Malaysia yang tidak terlalu percaya dengan apa yang disajikan FIFA. Mereka lebih percaya kepada TMJ, mereka lebih percaya kepada AFF, AM. Tetapi kan lama-kelamaan narasi-narasi optimisme, narasi-narasi nasionalisme, narasi-narasi bahwa Malaysia dizolimi, tidak ingin melihat ada yang tidak ingin melihat sepak bola Malaysia maju, itu kan lambat laun, perlahan demi perlahan itu mulai terbantahkan ketika FIFA menunjukkan bukti-bukti yang memang konkret, bukti-bukti yang memang nyata yang tidak dimiliki oleh Malaysia, termasuk hasil investigasi mereka terhadap kepada pemain yang mengatakan bahwa mereka menandatangani dokumen yang mereka sendiri nggak tahu apa itu yang ditandatangani. Mereka mengaku bahwa mereka tidak tahu kalau itunya asal usul keluarga mereka dirubah. Itu kan semuanya kan berasal dari FIFA. Dan kan saya dulu juga saya sudah pernah mengatakan bahwa lebih baik mengaku saja, karena FIFA pasti sudah punya bukti jelas, tinggal dicicil, istilahnya dicicil gitu. Dicicil itu ya di satu persatu ditunjukkan sampai telak itu buktinya, sampai Malaysia mengaku. Kalau dulu dari awal mengaku salah kan selesai nih kasus, sudah selesai salah, kemudian Malaysia ya udah mengakui salah, kemudian AFC bertindak menghukum Malaysia, poin dikurangi, sudah selesai, tidak akan diperpanjang. Tapi kan sekarang enggak, yang terjadi diperpanjang, berusaha ditutup-tutupi, dan ya FIFA pasti akan terus-menerus menunjukkan bukti sehingga Malaysia akan benar-benar malu. Dan ini yang dibicarakan ini bukan hanya di Asia Tenggara. Ini sudah di seluruh dunia. Di Argentina orang mulai bicara itu, di Brasil orang ketawain itu semua, itu orang-orang Malaysia. Di Zimbabwe bahkan itu semua orang ketawa, menertawakan ulah asosiasi sepak bola Malaysia. Itu juga saudara-saudara, sekarang kita harus sama-sama mendesak AFC. Itu yang paling penting, AFC untuk tegas lah. Ini AFC, apa yang Anda tunggu? Anda apa yang Anda tunggu untuk menganulir kemenangan Malaysia atas Vietnam dan kemenangan Malaysia atas Nepal? Itu saja. Apakah Anda akan menunggu sampai matchday terakhir? Nanti kalau matchday terakhir Vietnam bisa membantai Malaysia 5-0 atau 4-0, membalaskan dendam di pertandingan pertama, kan Anda akan malu sendiri. AFC ini seharusnya ya sudah, nggak usah lama-lama menunggu, langsung aja diputuskan bahwa Malaysia, hasil pertandingan Malaysia melawan Vietnam, Malaysia melawan Nepal tidak sah. Dan Malaysia dihukum dianggap kalah 0-3 di 2 pertandingan. Itu saja hukuman yang paling ringan. Itu hukuman yang paling ringan. Hukuman yang paling berat ya tentu saja akan diskorsing misalnya dilarang ikut kualifikasi Piala Asia 2000 berapa? 30 berapa berarti ya?
35 atau berapa ya, itu kayak begitu, itu seharusnya itu seperti itu. Tapi hukuman minimalnya ya pengurangan poin, dan kalau itu Malaysia dikurangi poin 3 poin, dianggap kalah lawan Vietnam dan dianggap kalah lawan Nepal, ya sudah selesai, mereka nggak akan lolos ke Piala Asia 2027. Posisi pertama akan diberikan kepada Vietnam. Nah, dan Vietnam memang layak lolos, dan itu yang kalau Vietnam lolos berarti sudah ada 3 negara Asia Tenggara yang lolos, tinggal menunggu Thailand, tinggal menunggu Filipina. Kalau ada 5 negara Asia Tenggara yang tampil di Piala Asia 2027, itu akan keren, saudara-saudara, akan keren sekali, dan itu akan menjadi sejarah untuk pertama kalinya ada 5 negara Asia Tenggara, 5 negara ASEAN yang tampil di Piala Asia. Sebelumnya hanya 4. Tahun 2007 ketika itu menjadi tuan rumah Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam menjadi tuan rumah, dan tahun kemarin, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Vanuatu sampai Zimbabwe, dari Pulau Malvinas sampai Greenland, dari Santa Fenang sampai Buenos Aires. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, saudara-saudaraku semuanya. Hari ini tadi, hari ini tadi kita membahas tentang kasus yang terjadi di Malaysia. Seorang jurnalis yang bernama Haris Deol itu mengalami tindak kekerasan oleh oknum, oleh orang yang tidak dikenal. Pelakunya menyerang si jurnalis ini, saudara-saudara, si wartawan ini, dan ada 2 orang katanya, yang satunya merekam tindakan ini. Waduh, ini luar biasa ini. Dan si wartawan ini, si Haris Deol ini adalah dikenal sebagai wartawan yang cukup vokal, cukup lantang menyuarakan skandal naturalisasi 7 pemain Latino Malaysia, 7 pemain ilegal yang sudah dihukum FIFA. Nah, dan saya nggak tahu ya apa yang terjadi dengan Malaysia, orang-orang di Malaysia sana, supporter sepak bolanya kah itu, apakah itu mafia atau apa, saya kurang paham. Tetapi faktanya kekerasan seperti ini yang menimpa pelaku sepak bola di Malaysia ini bukan yang pertama. Kalau sudah ingat dulu beberapa bulan yang lalu, setahun yang lalu kalau nggak salah ya, atau setahun atau 2 tahun yang lalu ya, itu yang namanya Faisal Halim. Faisal Halim adalah winger Malaysia, winger tim nasional Malaysia, pemain dari Selangor FC, itu juga disiram air keras oleh oknum, oleh pelaku yang disiram air keras itu waktu itu di mall. Kemudian dia sedang jalan-jalan bersama keluarganya, kemudian dia disiram air keras, dan itu kena di bagian muka, di bagian lengan, dan masih membekas sampai sekarang. Dan yang menariknya adalah aparat di Malaysia tidak berhasil menemukan pelakunya. Nah, ini kan lucu, saudara-saudara. Serangan di tempat umum, kemudian sudah pastilah ada CCTV, pasti ada di mana-mana, tetapi tidak ditemukan pelakunya. Dan begitu pula dengan si Haris Deol ini juga sama saja, belum ada ini kan di tempat umum, di tempat publik, ya seharusnya gampang lah, saudara-saudara. Tapi ya saya nggak tahu apa yang terjadi di Malaysia. Tetapi ini menunjukkan bahwa sepak bola di Malaysia ini memang benar-benar harus dibenahi lah, harus diperbaiki mentality orang-orangnya, pendukungnya, penggemarnya, asosiasi sepak bolanya, itu semua harus diperbaiki, karena ini menunjukkan sesuatu yang tidak benar di Indonesia ini ya. Sebagai contoh ya, di Indonesia yang tindak kekerasan terhadap sepak bolanya itu tinggi, tetapi jarang sekali ada insiden yang fatal seperti ini. Yang terjadi biasanya di Indonesia itu ya antar supporter, kemudian aparat membubarkan supporter, kemudian berimplikasi kepada macam-macam, meninggal, luka, dan itu ada, atau tawuran antar supporter. Itu aja di Indonesia itu, dan parah sampai meninggal ada. Tetapi yang serangan-serangan seperti ini kepada pemain atau kepada media atau kepada siapapun yang dilakukan oleh oknum itu sangat jarang terjadi di Indonesia. Tapi ini yang terjadi di Malaysia ya seperti itu. Dan ya memang skandal naturalisasi di Malaysia ini benar-benar menghebohkan, saudara-saudara, karena FIFA sendiri sudah melibatkan
Dia nggak kerja sendiri FIFA, saudara-saudara. FIFA ini melibatkan 4 negara, 4 atau 5 negara untuk memasok informasi terkait pemain-pemain ini. Khususnya pemain-pemain yang diklaim berasal dari Malaysia dan terbukti palsu kan, terbukti fake. Dan pemain FIFA juga sudah akan menggelar investigasi lanjutan untuk mencari individu-individu yang bertanggung jawab di Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Apakah itu pengurus Asosiasi Sepak Bola Malaysia ataukah orang di luar Asosiasi Sepak Bola Malaysia yang berpengaruh, yang punya pengaruh besar di Asosiasi Sepak Bola Malaysia, yang di Malaysia sendiri tidak berani diungkap. Siapa dia? Ya, kawan-kawan di Indonesia sudah tahulah, sudah curiga siapa orang ini yang dimaksud. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.